Jadi karena itu tidak alasan menurut Pak Irman untuk tidak dicantumkan dalam daftar calon tetap. Oke. Diprotes di Bawaslu, namun Bawaslu menolak. KPU berarti mengabaikan Ya. instruksi dari atau keputusan dari PT UN. Menolak untuk menjalankan. Bahkan menolak ya? Menolak. Ini bisa masuk dalam ranah perlawanan hukum nggak sih, Bang? Iya. Gitu ya? Ini pelajaran untuk KPU. Kalau boleh minta ganti rugi negara, ganti KPU harus ganti rugi harusnya. Ya, KPU sebagai sebuah institusi. Karena KPU itu kan putusannya kolektif kolegial. Iya. Kalau mulai penyelenggaraan pemilu, udah pasti mereka bertanggung jawab secara bersama-sama. Tapi kalau urusan perempuan ya urusan pribadi. Sangat personal ya, Bang. Wahai para pemuda Indonesia, jumpa di podcast Rumah Pemuda, podcastnya anak muda Indonesia. Hari ini kita spesial, tidak di dalam studio. Kita bertandang ke kantor senior kita semua, aktivis dan panutan para anak muda. Beliau Kanda Profesor Hamdan Zulfan. Abang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, Bang. Terima kasih atas penerimaannya kami. Terima kasih. Ya. Kawan-kawan podcast Rumah Pemuda, hari ini diterima oleh Kanda Hamdan Zulfa untuk kita diskusi yang ringan tapi sangat berbobot. Ya. Bang, ternyata pemilu belum selesai ya, Bang? Iya, pemilu kan nggak pernah selesai. Selalu ada lanjutannya. Jadi bagi masyarakat umum kan sudah selesai nih, masyarakat umum melihat berita, sudah ada capres cawapresnya, sudah ada pileg, DPD dan DPR RI-nya sampai kota kabupaten provinsi. Ternyata menyisakan satu PR, kawan-kawan, di Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat ternyata pemungutan suara ulang. Ya. Ini kebetulan Kanda Hamdan ini penasihat hukum ya, Bang ya? Atau apa ya, Bang? Ya, mempergunakan Pak Irman Gursman itu mempergunakan jasa kantor hukum saya dan menggunakan jasa saya sejak awal. Oke. Ya, sampai kepada menggugat di Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya. Nah, ini kan menarik ya, Bang. Karena kan pemungutan suara ulang pasti membutuhkan biaya yang nggak sedikit ya, Bang. Oh, pasti. Ya. Dan boleh tahu, Bang, awal mulanya, hulunya itu dari mana sih, Bang? Kok bisa ditetapkan sama MK bahwa Sumatera Barat pemungutan suara ulang? Saya kira ini yang pertama ya dalam sejarah pemilu kita. MK memerintahkan pemungutan suara ulang untuk satu provinsi. Dan pengulangan untuk pemilu legislatif calon anggota DPD. Ini baru pertama. Kalaupun selama ini ada, itu paling parsial di beberapa daerah tertentu. Yang mungkin di sana ditemukan kecurangan. Kemudian yang kedua, kalau kita berperkara di MK itu ada syaratnya untuk menjadi pihak atau untuk memohon di MK itu syarat legal standing itu harus calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Artinya kalau seorang calon anggota DPD mau menggugat, syaratnya harus calon anggota DPD. Harus calon. Nah, Pak Irman menjadi spesifik karena dia bukan calon. Dia baru bakal calon. Tapi menggugat ya, Bang? Tapi menggugat. Oke. Nah, saya kira dua hal yang sangat spesifik dalam kasus ini dan tentu PSU untuk satu provinsi membutuhkan biaya tentu kan satu provinsi seluruh TPS gitu. Kemudian juga pengawas pemilu dan seluruh proses diulangi sejak pemungutan suara, bahkan proses itu sejak penetapan daftar calon tetap. Karena Pak Irman ini kan menggugat karena tidak dimasukkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU. Oleh KPU. Padahal sebelum daftar calon tetap ini ditetapkan, kan ada proses.
proses itu pengajuan dari yang bersangkutan, kemudian syarat-syaratnya, dan menurut penilaian KPU Provinsi Sumatera Barat, sampai pada tahap penetapan bakal calon sudah memenuhi syarat. Jadi istilahnya dalam pemilu itu MS. MS itu memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kalau TMS itu tidak memenuhi syarat. Nah, Pak Irman ini termasuk yang memenuhi syarat. Untuk menjadi ditetapkan sebagai caleg. Ditetapkan. Harusnya, betul. Harusnya Pak Irman ini karena sudah MS ditetapkan sebagai calon tetap. Calon tetap. DPD RI Sumatera DPD Barat. RI Sumatera Barat. Tetapi KPU tidak mencantumkan nama Pak Irman dalam daftar calon tetap dengan alasan bahwa Pak Irman ini ada informasi dari masyarakat tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi masa jeda 5 tahun setelah menjalani hukuman karena tindak pidana. Menurut KPU. Menurut KPU. Iya. Nah, saat itu Pak Irman itu tidak setuju. Tidak setujunya karena ada dua. Pertama, tindak pidana yang diancamkan kepada Pak Irman itu bukan yang 5 tahun atau lebih, tapi 5 tahun kurang. Kemudian yang kedua, Pak Irman sudah dicabut hak miliknya 3 tahun dan itu sudah selesai. 3 tahun setelah menjalani hukuman ini sudah selesai. Jadi karena itu tidak alasan menurut Pak Irman untuk tidak dicantumkan dalam daftar calon tetap. Diprotes di Bawaslu, namun Bawaslu menolak. Menolak permohonan. Bawaslu tetap berpendapat pada KPU. Sama dengan KPU. Karena itu Pak Irman datang pada saya untuk minta bantuan gimana caranya nih Pak Hamdan. Saya bilang kita ajukan keberatan ke PT UN. PT UN Jakarta. Nah di PT UN Jakarta dari kantor saya mengajukan permohonan pembatalan penetapan calon tetap dari KPU dan kita keberatan atas putusan Bawaslu. Dan ternyata dalam proses persidangan keberatan itu dikabulkan oleh PT UN. Oleh PT UN. Alhamdulillah. Dan PT UN menyatakan bahwa pencoretan nama Irman Gusman sebagai calon tetap atau tidak memasukkan Pak Irman Gusman sebagai calon tetap itu adalah tidak sah. Ya, karena alasannya lo ancaman hukumannya bukan yang 5 tahun atau lebih kok. Kemudian dia juga sudah selesai masa dicabut hak miliknya 3 tahun. Selesai. Ya. Karena ancaman Pak Irman itu ancaman 1 sampai 5 tahun. Jadi bukan 5 tahun lebih. Iya, iya. Nah, akhirnya diputuskan oleh PT UN ya. Yang isinya membatalkan penetapan calon tetap. Berarti dari awal tuh Bang ya? Dibatalkan oleh PT UN. Kemudian memerintahkan kepada KPU untuk mengeluarkan penetapan pasangan SK baru yang memasukkan nama Irman sebagai daftar calon tetap. DCT. Tapi KPU tidak mau melaksanakan putusan PT UN. Dan karena tidak mau, saya minta kepada PT UN untuk mengeluarkan perintah eksekusi. Dikeluarkan oleh PT UN, tapi KPU juga tidak mau melaksanakan. Bang, sebelum di situ, PT UN mengeluarkan atau menginstruksikan supaya Irman Gusman masuk sebagai DCT, proses pemilu sudah berlangsung? Belum. Belum? Belum, masih ada waktu panjang. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu panjang. Bang. Oke, siap. Masih ada waktu. Ya, itu sebelum pelaksanaan pengundian suara, bahkan kampanye belum dimulai saat itu. Masih ada waktu. Setelah kampanye mulai, keluarlah perintah juga dari PT UN untuk mencantumkan untuk nama Irman, tapi tidak dilakukan juga. KPU berarti mengabaikan ya. Instruksi dari atau keputusan dari PT UN. Menolak untuk menjalankan. Bahkan menolak ya. Menolak. Ini bisa masuk dalam ranah perlawanan hukum nggak sih Bang? Iya. Gitu ya. Padahal di undang-undang kewajiban KPU itu salah satunya menjalankan putusan pengadilan. Iya. Itu kewajibannya. Karena itu saya minta kepada Bawaslu untuk memerintahkan KPU menjalankan putusan PT UN. Juga tidak mau dilaksanakan.
Oke. Nah, kalau tidak mau dilaksanakan, saya bilang saya lapor ke DKPP. Ya, Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan oleh DKPP dikeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi peringatan tertulis, peringatan terakhir kepada seluruh anggota KPU. Seluruh anggota komisioner KPU. KPU. Berarti ada dua tuh Bang, P2N dan DKPP. DKPP. Menyentil KPU nih. Iya, DKPP kasih peringatan terakhir. Oke. KPU ini memang selalu bandel minta ampun ya. Udah berapa kali dikasih peringatan terakhir, bebal. Sampai diberhentikan sini baru selesai kayak itu. Dia pecat baru selesai. Kalau enggak pernah diberhentikan hukum gitu. Dengan sangat hina ya Bang. Jadi akhirnya udah. Saya bilang ini alasan kuat untuk maju ke MK. Walaupun bukan calon, bakal calon, itu bisa dikabulkan saya bilang. Karena amunisi dentumannya dari mulai P2N sampai DKPP, itu betul-betul yang diinginkan oleh Prof. Hamdan dan Pak Irman ya, untuk dicantumkan sebagai DCT. Betul, dan itu diperintah hukum, perintah pengadilan. Hukum. Inkrah ya Bang ya? Inkrah, perintah pengadilan. Iya. KPU aja yang bandel. Oke. Jadi akhirnya saya bilang, ini bisa nih, walaupun Anda bukan bakal calon, tapi dalam sejarah MK, dalam kasus pilkada, ada banyak bakal calon yang menjadi pihak pemohon dengan alasan-alasan yang kuat. Akhirnya saya senang ketika diputuskan oleh MK, ketika putusan dismisal. Dismisal itu formalitas. Lolos dismisal, karena itu akan masuk kepada pemeriksaan perkara tahap selanjutnya. Nah, ternyata tahap selanjutnya di MK, KPU tidak bisa jawab. Oh, kenapa tidak mau menjalankan putusan Ketika PTUN? persidangan di MK tuh Bang ya? Iya. Konstitusi. Akhirnya diputuskan oleh MK karena memang KPU-nya bandel. Putusan pengadilan tidak mau dilaksanakan, perintah Bawaslu tidak mau dilaksanakan. Kemudian putusan DKPP juga diabaikan. Jadi semua seperti kebal hukum. MK lah benteng terakhir yang memutuskan batalkan dari awal. Jadi gitu. Batalkan. Ini semacam sanksi terhadap KPU yang bandel untuk melaksanakan perintah pengadilan. Jadi karena begini, logikanya MK itu benar. Pelaksanaan pemungutan suara untuk DPD Sumatera Barat kan dasarnya tidak ada. Dasarnya sudah dibatalkan oleh PT UN. Satu itu ya Bang ya? Itu kan clear. Dengan dasar apa dia melaksanakan pemilu untuk DPD? Karena dasar pelaksanaannya adalah daftar calon tetap berdasarkan SK KPU. Nah, SK itu sudah dibatalkan oleh MK. Oleh PT UN. Berarti legal standing itu udah kena sama PT UN bahwa itu nggak bisa dipakai lagi. Sudah kena. Jadi apa? KPU melaksanakan sebuah pemilihan umum yang ilegal. Atau tanpa legal standing. Ilegal lah, tanpa dasar hukum. Tanpa dasar hukum. Nah, sehingga MK memutuskan memerintahkan kepada KPU membuat penetapan baru. Daftar calon tetap dengan memasukkan nama Irman. Kemudian yang kedua, perintahnya adalah melaksanakan pemungutan suara ulang untuk DPD Provinsi Sumatera Barat. 2 poin itu ya Bang? Ya, itu intinya. Ada yang lain-lain tapi yang perintah untuk pengawasan dan seterusnya. Tapi 2 poin itu intinya. Bang, itu setelah ditetapkan kan berarti seperti bencana demokrasi nggak sih Bang? Ketika sudah rapi, selesai, ternyata ada PR besar yang nggak dijalankan oleh KPU. Ini pelajaran untuk KPU. Kalau boleh minta ganti rugi negara, ganti KPU harus ganti rugi harusnya. Ya, karena KPU yang melakukan kesalahan. Jadi kerugian negara akibat kesalahan KPU. Dan itu miliaran ya, ratusan miliar ya Bang? Puluhan miliar mungkin, karena ini kan hanya satu kertas suara aja. Tadi sih ada coba searching 230-an sekian miliar. Mungkin saja. Itu memang pemilu pileg DPD kota kabupaten provinsi dan pusat, pilpres dan DPD.
230 sekian miliar. Ini lebih murah lah. Kalau ini DPD yang satu kertas saja. Satu kertas saja dan itu aja cepat. Puluhan miliar ya, Bang. Tetap aja puluhan miliar. Dan kerugian itu akibat kesalahan KPU. Baik. KPU yang harus bertanggung jawab harusnya. Baik. Dan sudah pasti KPU pusat ya, karena kan KPU pusat, KPU pusat. Walaupun tangkupannya se-Sumatera Barat. Iya. Selain uang dan perekonomian 200-an miliar itu kan konflik sosial juga terjadi tuh, Bang. Yang sudah mengikuti kampanye DPD, mungkin sudah menang, dia hitung-hitung, harus permainan ulang lagi. Ya ini kan kesalahan fatal dari KPU. Ini begini, MK itu kan istilahnya itu melakukan recovery keadilan. Recovery keadilan. Jadi recovery keadilan, recovery agar hukum berjalan dengan benar. Kalau dibiarkan sekali ini, KPU akan terus seperti itu. Jadi ini semacam sanksi hukum. Perintah pengadilan kan mengandung dua efek. Efek langsung mengubah keadaan recovery, recovery hukum dan keadilan. Kemudian yang kedua, deterrent efeknya ke depan. Jadi KPU tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang akibat fatal gitu. Dia harus hati-hati dalam melaksanakan pemilu. Biar ada efek jerah gitu kira-kira ya, Bang ya? Buat KPU selanjutnya. Buat KPU selanjutnya. Jadi selalu hukum itu mengandung dua efek itu. Efek pertama pada saat itu juga mengembalikan keadilan, mengembalikan hukum yang tercederai oleh kesalahan itu. Kemudian yang kedua, ini tidak terulang lagi dan pelajaran bagi KPU. Iya. Bang, berarti ini kan kita aktivis ini, Bang nih. Kritis kita nih, KPU tuh melanggar atau melawan hukum tuh, Bang, dengan tidak menetapkan Irman Gusman sebagai DCT setelah ada keputusan PT UN, DKPP juga melakukan itu. Nah, itu masuk taraf melawan atau membiarkan keputusan hukum? Bagi saya sih melanggar hukum, udah jelas. Melanggar ya, Bang? Udah jelas melanggar hukum. Karena perintah pengadilan itu lebih tinggi. Bukan karena lalai, bukan? Bukan lalai. Jadi ada unsur kesengajaan. Itu dia melawan. Ada unsur kesengajaan. Ada kesengajaan. Dia melawan. Karena perintah pengadilan itu lebih tinggi dari perintah undang-undang. Mengapa? Undang-undang itu hanya bisa dilaksanakan dengan paksa kalau perintah pengadilan. Jadi undang-undang tidak bisa, hanya bunyi undang-undangnya tidak bisa memaksa orang. Iya, bisa. Ya kan? Betul. Itu hanya norma yang sifat abstrak. Undang-undang tidak bisa memaksa orang. Hanya dengan kesadaran orang menaati undang-undang. Undang-undang itu memiliki efek to enforce, memiliki kekuatan kalau putusan dan perintah pengadilan. Nah, ini dia lawannya perintah pengadilan. Dan dengan sadar. Dengan sadar. Artinya nggak mungkin kalau dia nggak tahu atau dia lupa. Dia gitu. tahu, dia sangat tahu kok. Sangat tahu. Dia sangat tahu. Itu bisa masuk dalam ranah pidana nggak sih, Bang? Saya kira ini pelanggaran ya, pelanggaran berat. Sebenarnya pelanggaran beratnya sudah diputuskan oleh DKPP itu, peringatan itu. Tapi kalau mau diteliti lebih jauh, ya kerugian negaranya akibat tindakan yang benar melanggar itu bisa aja, ini bisa masuk korupsi. Itu, Bang ya. Bisa aja. Ini bukan kesalahan. Bukan kelalaian. Bukan juga kelalaian. Tapi melawan. Melawan keputusan. Kalau dibilang bodoh juga nggak bodoh. Orang sejarah hukum semua di situ. Iya. Apalagi sekarang era digitalisasi ya kan. Terang benderang, transparansi kan. Semua bisa dilihat. Semua bisa dipelajari. Jadi clear sebenarnya. Jadi selain keputusan tadi, 2 poin penting tadi, Pak Irman dimasukkan sebagai DCT dan terjadinya PSU di Sumatera Barat, ada target lain nggak, Bang, biar ada efek jerah itu? Artinya komisioner KPU itu apa, dia ganti rugi atau dia dengan kesadaran etikanya mengundurkan diri, atau ada jalur hukum lain yang bisa semakin berkembang? Memang tidak ada, tapi kemungkinan itu bisa saja. Misalnya ini kerugian negara, siapa yang bertanggung jawab? Bisa aja gitu. Ya kalau mau di follow up ke arah sana, biar clear. Nanti ke depan kalau tindakan seperti ini, recovery-nya apakah
dengan putusan MK memerintahkan untuk PSU atau kerugian yang ditimbulkan oleh kesengajaan untuk melawan hukum ini, itu masuk ke sisi pidana. Bagi saya sih bisa aja. Ya, karena kan kalau peringatan tanpa hukuman kan kayaknya kurang mantep lagi dia. Itu bisa aja diproses lebih lanjut. Gitu. Ya, karena memang sengaja. Sengaja melalaikan perintah Bawaslu. Perintah Bawaslu juga itu kewajiban KPU untuk melaksanakan perintah Bawaslu. Itu kewajiban. Di undang-undang clear. Bawaslu juga udah keluarin statement. Sudah. Jadi yang salah dua kewajiban yang dilanggar. Kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan, kewajiban untuk melaksanakan perintah dari Bawaslu. Oh gitu. Jadi proses Bawaslu kemarin yang mengiyakan KPU itu sebelum keputusan PT UN. Enggak, sesudah. Kalau sebelum dia tolak. Oh iya, sebelum dia tolak. Tapi setelah putusan PT UN dia perintahkan, laksanakan putusan pengadilan. Untuk menjalankan putusan PT UN ke KPU. Iya. Berarti 3 dong, Bang ya? PT UN, DKPP dan Bawaslu. Betul. Wah, ini kalau film-film Hollywood itu bad boy sekali ini KPU, Bang. Bagi saya seperti orang kebal hukum, bandel. Ini masa pengadilan sendiri tidak dipercaya. Ini siapapun harus percaya kepada putusan pengadilan. Dalam ini putusan PT UN. Sekarang ini kena batunya. Diputus terakhir dan negara rugi akibat dia. Rugi. Ya. Logikanya bisa dipidana kan? Ya. Nah, nanti tinggal Abang Dan tinggal aparat penegak hukum aja. Gimana pasalnya? Saya sih bisa, tapi kan ngapain saya berurusan ke sana gitu loh. Iya, betul, Bang. Biar negara aja yang lakukan itu. Iya. Dan ini sih seperti gara-gara nilai setik rusak susu belanga nggak sih, Bang? Ketika orang melihat proses pemilu sudah sepertinya baik-baik saja, pilpres, pileg sudah berjalan, ternyata meninggalkan PR yang memang ada PSU tempat lain di Aceh, tapi tidak besar kan. Ini cuma per TPS kecil doang kan. Makanya sifatnya kasuistis dan lokal aja. Beberapa daerah tertentu atau beberapa TPS tertentu itu tidak banyak. Desa atau kecamatan betul, begitu, Bang. Tidak banyak. Memang dulu yang banyak itu untuk pilkada. Pilkada itu ada banyak PSU untuk seluruh kabupaten. Bahkan ada beberapa PSU yang dimulai dengan verifikasi ulang pasangan calon. Itu ada beberapa putusan MK yang memerintahkan verifikasi ulang, jadi diulangin dari nol. Itu pilkada. Di pilkada. Tapi semakin lama, semakin kesini itu semakin berkurang. Kenapa? KPU semakin menyadari bahwa pentingnya due process. Proses pembelajaran. Ya, pentingnya tata kelola pemilu ini dilaksanakan menurut undang-undang. Iya. Ini semakin bagus. Tapi kena KPU kali ini setback lagi. Dan parah ya, Bang. Parah, setback. Padahal itu sudah selewati masa itu. Kira-kira pembodohan yang struktur gitu ya, Bang ya. Kok bisa berani-beraninya lagi? Bagi saya rusak nih. Semua kalangan LSM pemilu tertawa betul melihat perilaku KPU seperti itu. Itu, Bang ya. Sudah ditetapkan nih ketuanya dinonaktifkan atau dipecat. Berarti setelah satu orang udah nggak lagi, komisioner masih tetap nanggung tuh, Bang ya. Secara profesionalitas bahwa PSU ini kan sebetulnya kan berarti ketidakbecusan kinerja KPU. Iya, KPU sebagai sebuah institusi. Karena KPU itu kan putusannya kolektif kolegial. Iya. Kalau melihat penyelenggaraan pemilu, udah pasti mereka bertanggung jawab secara bersama-sama. Tapi kalau urusan perempuan ya urusan pribadi. Sangat personal ya, Bang. Sangat personal dan tingkat kegenitannya beda-beda kan. Urusan pribadi tidak bisa KPU disuruh bertanggung jawab gitu. Saya setuju. Gitu. Secara institusi nggak bisa. Itu personal. Iya. Udah menjadi aib nasional tuh, Bang. Rame dirujak netizen. Ya iya gimana ya. Jadi keputusan MK itu bahwa memerintahkan PSU dan meminta Pak Irman sebagai DCT, tanggal dan bulan apa, Bang, akan diselenggarakan?
Kayaknya pelaksanaan hari ini ya, apa ini? Lupa sih. Oh gitu. Oh berarti udah deket-deket ini ya? Iya. Atau mungkin hari ini? Tanggal 9 kalau tidak salah. Oh, besok kali. Tanggal 8 ya, tanggal 9. Iya. Oke. Dan belum ada tuh Bang wacana atau opini sanksi apa diberikan kepada komisioner KPU? Belum ada. Belum ada ya Bang? Belum ada setelah putusan MK ya. Iya, tapi iya. kalau sebelumnya kan sebenarnya sudah ada, itu saya katakan tadi, sanksi peringatan itu. Iya, tapi peringatan itu basa-basi doang nggak sih Bang kalau nggak ada hukum? Saya juga bingung peringatan KPU ini. Jadi saya tanya, ini kan bukan satu kali diperingati. Ada berkali-kali KPU diperingati. Semua peringatan terakhir, peringatan keras. Termasuk mendaftarkan Gibran juga kan. Peringatan juga tuh? Peringatan juga. Dapat kena peringatan. Saya bilang berapa kali sih batasnya peringatan? Sampai ada bercandaan Bang, peringatan terakhir sekali, peringatan terakhir sekali banget. Maka itu nggak benar. Apa DKPP juga nggak benar. Harus ada batasnya dong peringatan. Bisa terakhirnya berapa kali terakhir? Iya. Karena nggak benar. Pada umumnya orang itu hanya 2 kali paling. Sekali udah selesai. Langsung eksekusi ya Bang? Iya, langsung eksekusi. Karena udah keterlaluan. Tergantung apa tingkat pelanggarannya. Nah kalau undang-undangnya itu sebenarnya 3 kali atau 3 kali. Tapi lebih dari 3 kali kan. Iya. Bang, karena proses di Sumbar yang carut-marut berantakan ini, sebagian kita atau teman-teman aktivis muda ini menilai memang pemilu kali ini terbrutal. Menurut Abang gimana tuh Bang? Ya ada banyak sisi ya. Saya kira itu saya setuju. Saya kan yang termasuk ikut secara langsung terjun langsung dalam pemilu kali ini walaupun tidak sebagai peserta. Iya. Tapi saya turun ke bawah melihat perkembangan memang sangat brutal. Gitu ya. Hanya saja memang brutalnya ini kelihatannya rakyat Indonesia bukan permisif terhadap brutalitas itu. Tapi kelihatannya mereka tidak ingin ribut. Iya. Jadi bukan permisif sebenarnya. Betul. Tapi kalau seperti ini dibiarkan terus, tidak ingin ributnya sampai kapan gitu. Itu jadi masalah. Dan akan semakin parah ya Bang ya? Iya, jadi karena itu jangan diulangi seperti ini. Itu aja intinya pesan saya terakhir. Gitu jadi ya. jangan diulangi karena masyarakat itu ada batasnya untuk apa? Untuk sabar ya. Siap. Sabar. Karena saya juga menganggap bahwa kalau kita rusuh, yang rugi adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Betul Bang, kita juga ya Bang. Ya, kita juga yang rugi. Ekonomi pasti rusak, perdagangan bisnis pasti rusak. Kita dipandang sebelah mata oleh luar negeri. Pendidikan juga terbengkalai ya Bang. Pasti terbengkalai. Masa sih negara kita seperti negara Afrika, sebagian negara Afrika yang mundur kayak seperti itu kan nggak bagus juga. Jadi saya juga termasuk tidak ingin ribut. Tidak ingin ribut. Tapi semua diselesaikan melalui prosedur hukum. Tapi semua orang tahu brutalitasnya ini tidak boleh diulangi. Iya. Karena tahap kesabaran rakyat itu ada batasnya. Iya. Ya. Dan sampai terjadi people power yang Saatnya bisa terjadi seperti itu. Nah itu jadi. kita harus hindari bersama. Semoga tidak terjadi itu ya Bang. Semoga tidak terjadi. Kita juga tidak menghendaki itu. Karena yang rugi kita semua sebagai bangsa. Nanti ekonomi kita hancur, Semua. pendidikan kita babak belur, sosial, ekonomi, budaya kita berantakan ya Bang. Semua rusuh. Kita bayangkan kita akibat peristiwa tahun 98. Kita itu baru recovery. 5 tahun itu baru mulai seperti kalau tunasnya mulai tumbuh. Agak ajak lah untuk berjalan. Ya, jadi selama 5 tahun itu hanya menata kohesi sosial, menata masalah keamanan, kemudian menata kembali ekonomi kita. Setelah 5 tahun baru tunas itu tumbuh. Nah sekarang tumbuhnya itu baru berlangsung sekitar 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Nah, kalau kita kena lagi masalah, tunas yang tadi tumbuh itu bisa hancur lagi Bang. Hancur lagi. Nah kita tidak menghendaki seperti itu. Saya sebagai apa ya? Sebagai orang yang sudah lama di
apa hukum dan bagian tertentu dalam mengurus bangsa ini tidak menghendaki juga. Karena saya mengalami betul suasana di mana kita dipandang sebelah mata baik oleh Singapura misalnya. Saya satu kali mengikuti suatu konferensi AIPO, ya, International Parliamentary Organization di Thailand, untuk ASEAN, ya. Saat-saat kita baru awal reformasi itu, kita betul-betul dipandang sebelah mata. Karena rusuh itu. Rusuh. Terjadi pembakaran. Iya, artinya kalau rusuh kan gambaran negara-negara ini. Ya. Konflik ya Bang ya. Ada rusuh misalnya di Amerika, ada rusuh misalnya di Eropa, tapi rusuh tidak pengerusakan, tidak pembakaran tidak terjadi gitu ya, seperti ini. Ada misalnya di Perancis kan negara rusuh juga itu. Inggris juga kadang kalau ngamuk kan mudahnya habis itu kan toko-toko itu, tapi tidak ada seperti itu gitu. Amerika juga gitu. Ya, bahkan pendukung Biden kan naik di atas gedung Kongres itu. Ya, gedung Kongres itu. Tapi agak beda dengan kita. Jadi kita baru mulai tumbuh besar, mau negara maju, harapan kita yang pemilu yang rusak jangan diulangi lagi. Iya. Ada proses pembelajaran dan mungkin personnya Bang ya yang ngerusak proses itu ya Bang? Atau sistem? Enggak juga. Sistem tidak pernah ada yang salah. Itu Bang ya. Berarti menjalankan sistem itu yang salah. Iya. Menjalankan sistem. Memang sistem yang tidak sempurna selalu ada, tapi sistem tidak pernah ada yang salah. Yang salah itu pasti pada pelaksanaannya. Sama dengan undang-undang tidak pernah ada yang salah. Berarti oknum yang salah itu dalam implementasinya. Baik, memang kan tinggal menuju detik-detik pelantikan presiden, wakil presiden, terus pelantikan DPR RI yang terpilih nanti. Nah, dengan kasus Sumatera Barat ini, saya kira bencana demokrasi semakin terlihat dan semakin terasa. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi KPU dan pemangku kepentingan ya Bang. Iya, saya kira ini sekali lagi memang jadi pelajaran berharga bagi KPU dan juga bagi siapapun ya dalam pelaksanaan pemilu. Penting sekali pelaksanaan pemilu itu memperhatikan tata kelola penyelenggaraan pemilu. Ini khusus bagi KPU. Kalau bagi orang-orang yang tangan-tangan kotor yang mau menang dengan melanggar, dengan melakukan cara-cara curang, jangan diulangin lagi lah. Kita ini negara sudah mulai baik-baik, itu jangan diajak negara jadi rusak. Baik, ini kan terkait dengan generasi muda nih Bang. Jadi pesan Bang Hamdan ini adalah buat kawan-kawan muda jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Jadi kami podcast Rumah Pemuda ini tentunya kita kupas masalah, Abang berikan tadi sedikit solusi dan pengalaman agar masa depan dan harapan itu terang dan cerah gitu Bang. Iya, saya optimis ya, karena saya dalam pergaulan saya kemarin ya, dengan aktivis-aktivis muda, ya, itu banyak dan rata-rata memiliki idealisme yang bagus. Ya, yang bagus terutama dalam tata kelola bernegara. Jadi ada beberapa anak muda ya yang luar biasa bagi saya, memegang teguh etika politik. Mereka marah luar biasa ya, ketika melihat politik politik gitu. Ya, penyimpangan politik, marah luar biasa gitu loh. Saya kira itu harapan ya. Harapan karena bagaimanapun juga masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda dan disitulah perbaikan-perbaikan bisa terjadi. Dan sebaliknya harapan saya jangan sampai ya
melanjutkan beberapa bagian perusakan yang terjadi. Ya. Kalau bisa diputus mata rantainya itu, Bang. Diputus mata rantainya, dan kita ingin menjadi negara besar kok. Negara besar itu tidak semata-mata kemajuan ekonomi. Tapi negara besar itu keadaban. Keadaban itu yang paling penting. Negaranya biasa-biasa saja, tapi keadaban itu tinggi, itu negara yang dihormati. Keadaban di dalam itu etika, Bang, ya? Etika. Moral, ya, Bang? Etika, moral, dan pasti penghormatan dunia terhadap negara yang demikian itu luar biasa. Jadi menjaga rasa malu, karakter yang sangat kuat, etika, dan itu menjadi sangat penting. Penghormatan dunia terhadap sebuah bangsa itu tidak semata-mata karena kemajuan ekonomi itu. Tapi kalau kita bisa menjaga ini, negaranya aman, orangnya tidak banyak curang, korupsinya kurang, itu penghormatan orang luar biasa walaupun negaranya miskin. Saya kira harga diri bangsa gitu, Bang, ya? Itu harga diri luar biasa itu. Nah, ini saya kira yang banyak tidak diperhatikan oleh orang. Ininya kemajuan ekonomi aja tidak menjamin. Betul, kemajuan ekonomi salah satu sisi. Kita dihormati oleh orang lain sebagai bangsa. Tapi yang jauh lebih penting adalah penghormatan terhadap keadaban sebuah bangsa itu. Betul, Bang. Bangun keadaban bangsa itu yang tidak mudah juga. Iya. Jadi pelanggaran atau pengerusakan moral etika itu kalau dibiarkan ya nanti jadinya kaya tapi nggak terhormat gitu. Nggak terhormat. Nggak ada harga dirinya gitu. Nggak terhormat. Nggak terhormat. Sendi-sendi kita sebagai bangsa itu gampang sekali rusak. Keropos. Gitu. Itu keropos. Sementara Indonesia memiliki wilayah yang luar biasa, kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Pemikir dan pejuang pahlawan-pahlawan yang luar biasa, ya, Bang, ya. Luar biasa. Tokoh itu luar biasa. Baik, Bang, kita sudah di penghujung acara. Jadi memang harapannya Sumbar terjadi PSU dan terlaksana dengan sukses, tanpa melanggar hukum, tanpa melawan hukum. Ya, harapan kami sebagai pemuda ada orang atau kelompok yang diberikan hukuman tuh, Bang, biar efek jerahnya terbangun. Jadi KPU nggak sembarangan lagi tuh dan nggak bisa keluar hukum. Ya, ini salah satu kan disuruh PSU itu. KPU kerja 2 kali, kalau perlu kerugian yang akibatkan itu tanggung jawab KPU lah. Tanggung jawab orang-orang di KPU. Bagaimana caranya terserah nanti pemerintah, ya, Bang. Pokoknya nanti jadi PR presiden dan wakil presiden terpilih lah gitu, ya, Bang. Untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik, lebih terstruktur dan lebih undang-undang. Bang, mohon minta closing statement untuk kami para muda, anak-anak muda ini dalam mengarungi dan menghadapi tantangan masa depan. Silakan, Bang Prof. Hamdan. Baik, saya memiliki harapan besar kepada anak muda yang ikut dalam kancah politik, pergulatan sosial, membangun bangsa dan negara, dan harapan saya cuma satu, menjaga dan mewarisi nilai luhur kebangsaan kita, etika, keadaban berbangsa, itu menjadi kata kunci. Jangan hanya mendapatkan kekuasaan untuk berkuasa dan menumpukan kekayaan, tapi kekuasaan untuk membangun bangsa yang besar yang berbasiskan etika dan moral. Saya kira itu penting. Membangun bangsa berdasarkan etika dan moral. Pertanyaan luar biasa. Baik, Bang, kita tos dulu buat kemajuan dan masa depan anak-anak muda, Bang, izin, Bang. Ini saya lagi puas nih, tos doang. Demi kebangkitan anak-anak muda Indonesia. Baik, teman-teman, anak muda seluruh Indonesia, kita telah mendapatkan pencerahan pada senior kita, senior kebanggaan dan panutan kita, Prof. Hamdan Zulfa, tentang bagaimana bernegara dan memiliki moral etika sehingga menjadi bangsa yang dihargai, bangsa yang terhormat bagi negara-negara lain. Salam pemuda, speed, smart, solid. Sekian dari saya, Adam Irham. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.